Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zolaris, ketemu lagi sama Fevi dan juga Bapak Muhammad Farid Nugraha dalam segmen Ruang RO. Nah, kali ini nih Bapak, kebetulan beberapa waktu yang lalu itu Fevi sempet nih gitu ya komunikasi sama sahabat Zolaris di rumah melalui polling Instagram nih Bapak mengenai isu-isu mungkin yang ramai di luar sana mungkin ya gitu. Dan hari ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar kacamata. Nah, sahabat Zolaris, mungkin kemarin sahabat Zolaris udah sempet nih ikut polling ya Pak ya di Instagram. Ramai banget gitu. Sahabat Zolaris di luar sana antusiasme banget nih Pak sama pembahasan kita kali ini. Dan kali ini Fevi akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar kacamata. Gitu. Dan mungkin langsung saja ya Bapak ya. Iya, siap. Gitu. Nanti ini harus mungkin ada beberapa jawaban yang betul ya sahabat Zolaris. Ada juga yang mungkin harus perlu diluruskan nih Pak. Iya, betul. Gitu. Dan ini dia yang pertama nih Pak. Gitu ya. Oh, langsung yang pertama. Langsung Fevi bacakan mungkin ya. Di sini ada mitos atau fakta nih Pak. Benarkah penggunaan kacamata dapat memperparah kondisi mata minus? Dan ternyata 78 suara Bapak menjawab mitos. Waduh. Gitu. Dan 46 suaranya menjawab fakta. Ya. Nah, ini gimana nih Pak tanggapannya? Iya. Oke, ya sobat Zolaris semuanya. Menarik nih polling yang pertama mengenai kacamata ya. Betul. Gitu. Jadi pengguna kacamata itu apakah benar gitu dengan kita menggunakan kacamata akan memperparah ukuran dari minus kita. Betul banget. Betul ya. Nah, jadi disclaimer dulu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, di Gimana? sini saya adalah seorang optometris atau refractive optician yang memang mendalami di bidang khususnya ya kelainan refraksi. Oke. Dan ini merupakan ranah kami kelainan refraksi terutama di miopia. Memang banyak terjadi di masyarakat ya. Betul banget. Ini pakai kacamata kok minusnya tiba-tiba setahun kemudian malah nambah Naik. gitu kan ya. Takut Asalnya nih. minus 1 terus jadi minus 2. Nah, justru harusnya kembali gitu. Dengan kacamata setahun kemudian nambah dari minus 1 ke minus 2 berarti nambahnya minus 1 ya. Iya. Nah, apalagi kalau nggak pakai kacamata. Apalagi. Gitu. Bisa jadi dari minus 1 bisa jadi ke minus 5. Betul. Nah, jadi pada dasarnya kacamata itu bukan sebagai obat Teh Fevi dan sobat Zolaris semuanya, tapi hanya sebagai alat bantu. Gitu, alat bantu untuk apa? Pertama untuk memperjelas penglihatan, karena orang yang miopia atau rabun jauh dia nggak akan jelas ketika melihat jauh. Gitu. Nah, kita bahas kenapa sih nggak jelas ketika melihat jauh. Nah, orang yang miopia itu bayangan yang terjadi tidak tepat di retina. Jadi cahaya masuk nih dari berbagai arah akan dibiaskan oleh kornea kita, lensa mata dan lain sebagainya tidak tepat di retina tetapi di depan retina. Hal itu yang menyebabkan orang terjadi miopia atau rabun jauh. Gitu. Nah, kacamata justru akan membantu teman-teman untuk melihat lebih jelas lagi dan justru akan membantu untuk apa? Untuk mempertahankan ukurannya. Gitu. Jadi secara miopianya tidak miopia progresif yang artinya ketika 6 bulan 1 tahun kenaikannya itu cukup tajam. Oke. Gitu Teh Fevi. Jadi betul ya sobat Zolaris semua, keren sudah pada oke, sudah pada Tepuk pintar tangan ya. dong buat sahabat Zolaris di rumah yang udah jawab mitos. Nah, itu dia nih Pak hasil sebenarnya kalau pertanyaan sendiri ini based on true story nih Pak. Betul. Jadi banyak banget konsumen yang mungkin datang nih ke cabang yang terdekat nih Optik Zolaris gitu ya dan menanyakan keluhan-keluhan seperti ini gitu kayak takut nih pakai kacamata takut nanti malah ukurannya naik, mending nggak usah gitu. Ada beberapa yang seperti itu tapi ternyata sahabat Zolaris di rumah udah banyak yang tahu juga mungkin ya. Justru berbahaya ya. Betul. Justru kalau misalkan kita membiarkan ukuran mata kita dalam keadaan miopia dan tidak dikoreksi, apalagi kita masih dalam masa pertumbuhan, itu bisa terkendala namanya miopia progresif. Yang tiba-tiba nanti ukurannya minus 6, minus 7 dan kita juga sering nemu kasus seperti itu ya. Betul banget. Anak SD, anak SMP udah minus 7, minus 8, apalagi sekarang serba digital ya. Nah, itu dia. Oke, itu dia untuk jawaban yang pertama adalah mitos. Sekarang ke
pembahasan kedua nih Pak. Ya, siap. Gitu. Ini yang selanjutnya adalah mitos atau fakta gitu. Apa iya sering melepas pasang kacamata bisa membuat mata minus meningkat? Dan polling menunjukkan gitu. 45% dari sahabat Zolaris di rumah menjawab mitos. Dan juga 55% sahabat Zolaris di rumah menjawab fakta. Waduh. Ya, mari kita dengarkan jawabannya. Iya. Oke, terima kasih Teh Fevi. Jawabannya adalah mitos. Ya. Iya. Jadi sobat Zolaris semua perlu kita luruskan ya. Karena banyaknya yang memilih fakta tadi ya. Betul. Tadi 55% lebih banyak Iya, memilih fakta. Betul. Nah, jadi kondisi melepas pasang satu kacamata sebenarnya itu hal yang lumrah ya. Ya, betul. Nah, tergantung dari aktivitas kita. Nah, orang yang miopia, terutama para pelajar, memang disarankan untuk terus memakai kacamatanya. Aktivitas dekat maupun aktivitas jauhnya. Oke. Beda dengan aktivitas ketika berenang atau tidur, nanti itu mah mandi kita ya lepas aja gitu ya. Tapi ketika belajar di kelas atau misalkan membaca buku dan lain sebagainya, terutama ketika kita bekerja dengan layar gadget, belajar dengan layar gadget, kan lensa juga sudah ada perlindungan terhadap anti sinar biru dan ada lensa Betul. digital ya, Iya, yang Pak. sudah kemarin ya. Iya. Nah, itu justru akan melindungi kita gitu. Oke. Jadi saya sarankan gitu kan ya, bukan berarti melepas pasang itu jadi memperparah kondisi minus, enggak gitu, tapi kondisi apa yang bisa menyebabkan minus itu. Pertama, karena kondisi kita terlalu sering aktivitas melihat dekat. Gitu, bisa dengan belajar, bermain atau apapun itu. Nah, ketika kita terlalu sering intensitasnya, si lensa mata itu kan berakomodasi ya. Betul. Jadi dia akan semakin cembung. Ketika kebiasaan cembung, melihat jauhnya bakal lebih buram gitu. Yang kedua, ketika kita biasa melihat dekat, itu ketika masa pertumbuhan ya, panjang bolanya itu merangsang untuk bola mata semakin panjang. Nah, ketika semakin panjang, otomatis cahaya yang jatuh akan di depan retina, Betul, bukan di tepat di retina. Nah, Iya. itu yang akan memperparah kondisi miopia. Iya. Jadi bukan karena melepas pasangnya, tapi karena kebiasaan kita. Nah, Gitu. itu dia nih sahabat Zolaris. Jadi ternyata gitu ya, banyak yang salah ya, bukan salah ya, tapi keliru gitu. Jadi memang perlu diluruskan ya Pak ya. Gitu. Nah, ini luar biasa banget sahabat Zolaris. Jadi sahabat Zolaris di rumah gitu ya, yang mungkin masih sering memikirkan, kalau lepas pasang kayaknya ukurannya jadi naik deh. Tapi ternyata jawabannya adalah menurut kebiasaan. Iya. Kalau mungkin lepas pasang ukuran jadi naik, mungkin Optik Zolaris mengkampen ya udah lepas pasang. Jadi biar lebih sering. Sobat Zolaris lebih sering gitu kan. Tapi kan enggak ya. Iya betul ya Pak. Kita mengkampen sesuatu yang benar gitu. Betul. Ya. Nah, itu dia Bapak pembahasan kedua. Ya, Kita siap. bahas ke pembahasan ketiga nih sahabat Zolaris. Mitos atau fakta? Benarkah mata minus bisa disembuhkan dengan obat? Oh iya. Dan Oke, ternyata jawabannya lebih banyaknya di mitos. Wih, Gitu. luar biasa. Iya, betul. Jadi betul Teh Fevi dan Oke. sobat Zolaris semua bahwa penggunaan obat-obatan sampai sekarang belum ada kajian ilmiah yang valid dengan menggunakan obat bisa menyembuhkan mata minus atau miopia. Kecuali kalau misalkan kita ingat yang scene di film Spider-Man ya, Ya. ketika digigit, ya kan, itu kan penglihatannya lebih jelas kan ya. Hush, Kan bisa gitu. Gitu kan. Punya kekuatan super gitu ya. Iya. Nah, mungkin obatnya obat itu, obat digigit laba-laba. Jangan dong, nanti sahabat Zolaris di rumah banyak yang cari laba-laba. Gitu. Nah, jadi sampai sekarang Teh Fevi ya dan Ya. sobat semua tidak ada penelitian ilmiah yang penggunaan obat-obatan tertentu itu bisa menyembuhkan atau mengurangi mata minus. Kan seringnya kita dengar iklan-iklan itu kan ya, menyembuhkan mata minus. Nah, dari redaksinya aja itu sudah salah. Oke. Nggak ada mata minus itu, yang ada miopia, astigmat, hipermetrop ataupun presbiop itu. Jadi mata minus itu nggak ada. Yang minus itu apa? Lensa koreksinya. Betul. Miopia dikoreksi dengan lensa minus. Minus. Makanya sering tanya kacamatanya ukuran minus berapa? Bukan matanya minus berapa, Bu? Atau dompetnya minus berapa? Bukan. Tolong dikondisikan ini gimana? Gitu. Jadi nggak ujug-ujug, ujug-ujug, tahu nggak sobat Zolaris ujug-ujugnya? Tahu ya, ini tahu mungkin yang di sini nih. Nggak tiba-tiba gitu kan ya, pakai obat tetes tertentu atau minum obat gitu kan ya, dia langsung
jelas melihatannya enggak gitu, karena miopia itu biasanya faktor utamanya karena faktor genetik dan yang kedua adalah faktor kebiasaan. Nah kalau genetik biasanya panjang bola matanya itu luar biasa di atas normal, lebih panjang dibanding orang yang normal. Nah nggak akan mungkin kan secara logika ini ya, secara logika kita tes terus bola mata jadi mengkerut nggak akan mungkin ya. Nah seperti itu. Terus yang kedua, karena miopia itu karena kebiasaan, itu dari akomodasi dan lain sebagainya, obat tetes juga sepertinya tidak terlalu efek ya gitu. Yang mengefek adalah kebiasaan kita justru. Dan kita sudah take di episode sebelumnya tentang 20-20-20 ya. Betul sekali. Itu untuk meminimalisir kondisi miopia progresif. Iya. Gitu, Nah ini sahabat Zolaris di rumah udah tahu ya sekarang jawabannya, kalau ternyata mata minus itu tidak bisa disembuhkan menggunakan obat, melainkan harus dikoreksi menggunakan kacamata. Gitu. Nah ini untuk pembahasan selanjutnya nih Pak. Oke, ini mungkin sahabat Zolaris yang di sini nih, kameramen dan lain sebagainya bisa ikut jawab ya. Mitos atau fakta? Mata minus pada anak adalah faktor keturunan dari orang tua. Oke, silahkan jawab. Oke, ini ada yang jawab fakta, ada yang jawab mitos nih. Silakan jawab dulu. Coba kita lihat polling tertinggi dari sahabat Zolaris di rumah ya. Ternyata ini jawaban tertingginya ada di mitos nih Pak. Gimana nih Pak? Iya, jawaban tertinggi di mitos ya. Betul. Iya. Jawab langsung. Boleh. Ini gimana nih tadi yang jawab mitos? Kita dengar jawabannya. Oke, jawabannya adalah justru fakta. Nah, itu dia. Tepuk tangan dong yang udah jawab fakta. Iya. Nah, jadi memang untuk kelainan refraksi khususnya untuk miopia itu kontribusi terbesarnya adalah faktor keturunan gitu. Karena apa? Dari anatomi matanya gitu kan ya, karena genetik dia berbeda dibanding dengan orang yang tidak mewarisi gen miopia. Misalkan ayah atau ibunya gitu kan ya, ayah atau ibu atau dua-duanya mengalami miopia, kemungkinan anaknya juga diwarisi gen miopia. Berarti harus hati-hati ya Pak ya. Betul. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena dari anatominya berbeda. Orang yang normal seperti yang tadi saya katakan ya, panjang bola matanya tidak sepanjang orang yang miopia, dan itu yang diwariskan. Nah, karena panjang bola matanya lebih panjang aksial bola mata lebih panjang ya, sehingga cahaya yang masuk yang dibiaskan itu tidak tepat di retina, tetapi berada di depan retina. Gitu. Jadi miopia ya untuk genetika berkontribusi terhadap kelainan miopia. Gitu. Nyambung dengan yang tadi gitu. Karena dia sudah ada faktor genetik, mau pakai obat apapun, tetes mata apapun dan lain sebagainya itu tidak bisa disembuhkan. Nah, makanya kita menyebutnya miopia itu kelainan, bukan penyakit. Gitu. Artinya kalau kelainan berarti ya sudah, kita hidup dengan kelainan tersebut. Kalau penyakit kan ada obatnya bisa disembuhkan. Betul. Kalau kelainan itu tidak gitu. Tapi butuh alat bantu berupa kacamata atau lensa kontak. Betul. Nah, itu dia sahabat Zolaris, ternyata jawabannya adalah fakta. Gitu. Jadi ini sahabat Zolaris di rumah nih yang mungkin gitu ya orang tuanya udah pakai kacamata gitu. Jadi anaknya harus sering-sering diperiksa juga ya Pak ya. Gitu. Kemana Teh Fevi? Ke optik Zolaris tentunya. Ya memang ini fakta yang nggak cukup disenangi, tapi memang ya faktanya seperti itu. Iya, karena kebanyakan malah menolak untuk tahu gitu bahwa enggak nih, kayaknya anaknya enggak nih, tapi ternyata ada kemungkinan lebih besar ya Pak ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang tua yang denial gitu. Betul. Bahwa orang tuanya ayah atau ibunya sudah ada miopia, anaknya juga kemungkinan ada miopia. Justru kita harus cegah sedini mungkin. Betul. Ya, supaya anak tersebut tidak terkena namanya miopia progresif. Hati-hati loh. Itu ketika miopianya udah tinggi -9, -10 itu bisa kemungkinan ada retinal detachment. Artinya retina itu lepas. Kalau sudah lepas, kemungkinan ya untuk melihatnya bakal sukar, bahkan mungkin tidak bisa melihat lagi. Gitu. Jadi resikonya besar. Cukup besar ya ternyata sahabat Zolaris resikonya gitu ya. Nah, itu dia untuk pembahasan kali ini, dan ya
ternyata sahabat Zolaris gitu ya, ini yang perlu diluruskan ya tadi ya. Oke nih Pak, kalau tadi nih gitu ya mengenai polling gitu ya di Instagram, ini Fevi sih ada pertanyaan nih Pak, gitu ya. Karena banyak juga nih yang nanya, mungkin sahabat Zolaris di rumah by DM juga yang nanya, gimana nih kalau tadi kan faktor genetik terus gak bisa disembuhin pakai obat. Kalau sekarang nih kebiasaan anaknya nih main gadget gitu, itu mitos atau fakta sih penggunaan gadget pada anak dapat menyebabkan mata minus? Oke, siap. Langsung jawab aja ya. Nah, jadi memang faktanya seperti itu, Teh Fevi. Faktanya seperti itu. Jadi jawabannya fakta. Faktanya seperti itu gitu. Walaupun kontribusinya belum ada penelitian khusus yang memang karena gadget berkontribusi besar terhadap minus gitu. Karena memang yang sudah ada penelitian bahwa miopia itu karena faktor genetik. Yang kedua kebiasaan. Nah, kita mengambil dari kebiasaannya ini. Gitu, karena sekarang di zaman serba digital, kita belajar bermain, berinteraksi menggunakan perangkat digital, gadget ya. Yang artinya ketika perangkat gadget itu kan otomatis kita melihatnya rata-rata ya itu melihat dekat dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan anak-anak generasi digital, apalagi kemarin pandemi ya, yang memang belajar itu melalui online dan akhirnya untuk frekuensi melihat dekatnya lebih tinggi. Nah, makanya kita banyak menemukan kasus ya TPP ya di Optik Zolaris. Ada anak usia SD 6 atau 7 tahun tiba-tiba sudah minus 4. Ada anak usia SMP tiba-tiba sudah minus 9. Nah, itu karena faktor kebiasaan. Kebiasaan apa? Melihat dekat melalui gadget. Gitu. Jadi memang faktanya seperti itu. Dan kita sebagai orang tua atau kita punya sepupu, ponakan harus aware ya terhadap hal tersebut. Gitu. Oke, jadi tadi selain faktor keturunan, faktor kebiasaan juga berpengaruh ya Pak ya terhadap kenaikan minus atau menyebabkan mata minus pada anak. Oke, ini ke pembahasan selanjutnya nih Pak. Balik lagi nih ke polling di Instagram. Ada polling lagi ya? Ada lagi, karena emang ini karena sahabat Zolaris banyak yang suka nih dengan pembahasan ini, jadi banyak juga yang ikut voting nih Pak. Mitos atau fakta nih Pak, ukuran minus pada anak dapat ditularkan melalui barang-barang yang digunakan bersama, seperti handuk mungkin ya, atau bantal dan lain sebagainya. Gitu. Dan ini ternyata 92% menjawab mitos. Gitu. Gimana nih Pak tanggapannya? Jawabannya adalah mitos. Nah, ya betul ya, sekali lagi tadi sudah saya sebutkan ya TPP ya, itu bahwa miopia itu adalah kelainan, bukan penyakit, apalagi penyakit menular gitu, seperti tuberkulosis, influenza gitu kan ya. Karena ini sifatnya kelainan dan bukan penyakit menular, otomatis itu barang-barang yang disentuh gitu kan ya oleh orang yang miopia itu tidak akan menularkan miopianya. Jadi takut ya kalau misalnya nular. Atau mungkin yang dilihat gitu kan ya. Jadi miopia juga tidak seperti itu gitu. Karena balik lagi ke nomenklaturnya bahwa miopia itu adalah kelainan refraksi, bukan penyakit, apalagi penyakit menular. Jadi kalau misalkan ada suaminya yang miopia yang mau berbagi handuk dengan istrinya boleh, apa ya. Berarti nggak akan langsung menyebabkan minus ya Pak ya? Akan gitu. Jadi betul tadi sobat Zolaris semuanya, memang ini adalah mitos, tapi memang fun fact-nya banyak beredar di masyarakat ya, mitos tersebut ya. Gitu, itu mungkin jadi salah satu kekhawatiran sih Pak mungkin ya. Gitu, takutnya tadi dikiranya penyakit gitu. Jadi nular gitu. Iya. Bukan ya. Jadi untuk sobat-sobat semua, miopia itu adalah kelainan, bukan penyakit, apalagi penyakit menular yang bisa menularkan miopianya ke orang lain. Tidak seperti itu. Oke, jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Jadi di situ mau pakai kacamata, aduh nggak mau deket. Nggak harus seperti itu ya Pak ya. Pakai kacamata menambah nilai kegantengan. Aduh, ini langsung pada dipakai nih kayaknya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya nih Pak nih, gitu ya. Banyak juga nih mungkin yang khawatir orang tua di luar sana ya Pak ya, yang sering banget nanya ini datang ke Optik Zolaris bahwa bener nggak sih Teh AA gitu ya, ukuran minus pada anak itu lebih cepat naik dan turunnya gitu. Dan ternyata hasil voting menunjukkan banyak yang ngejawab fakta. Gitu. Gimana nih Pak tanggapannya? Nah jadi jawabannya adalah
fakta. Wih. Ya betul sobat solaris semua, bahwa ketika anak-anak atau sedang dalam usia pertumbuhan ya, Betul. sampai usia sekitar 18 sampai 20 tahun, untuk ukuran mata minusnya atau miopianya memang cenderung naik dan turun. Nah, tapi sekarang kecenderungannya adalah naik. Makanya ada istilah namanya miopia progresif. Dan sekarang banyak ditemukan juga lensa miopia kontrol ya. Iya, betul. Yang bisa menahan laju miopia, bahkan mungkin bisa menormalkan lagi ukuran dari minusnya. Gitu. Jadi memang faktanya ketika dalam usia pertumbuhan seperti Teh Fevi dan saya, Masa pertumbuhan. Iya. ya gitu. Si bentuk bola matanya itu belum sempurna. Gitu. Jadi masih dalam tahap perkembangan. Iya. Dan karena dalam masa pertumbuhan bola matanya dia akan memanjang. Nah, ketika memanjangnya tidak terkendali, ya maka cahaya yang jatuh itu tidak tepat di retina, tetapi di depan retina. Itulah yang menyebabkan miopia. Dan ketika masa pertumbuhan terus-menerus itu dan semakin panjang, ukuran minusnya akan semakin tinggi. Oke. Gitu. Yang kedua, sekarang dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, generasi digital. Betul. Nah, nih. karena kebiasaan tersebut justru sekarang trennya adalah meningkat. Jadi statementnya bukan naik turun lagi Teh Fevi. Tapi naik. Ya, Iya, betul. naiknya lebih cepat Betul, mungkin. cenderung meningkat justru. Oke. Nah, makanya gitu kan ya, kita sebagai orang tua atau kita punya ponakan atau punya sepupu mulai aware lah tentang fenomena ini. Gitu, karena suka nggak suka kita hidup di dunia digital, otomatis kebiasaan kita bakal melihat dekatnya lebih lama. Betul. Dan melihat melihat dekat tersebut itu salah satu yang memicu kenaikan ukuran minus, yang memicu terjadinya miopia walaupun secara genetik tidak ada. Ya. Gitu. Jadi tugas kita, tugas sobat Zolaris semuanya untuk mengedukasi mungkin tetangganya atau punya kakak nanti punya anak dan lain sebagainya, atau sobat Zolaris sendiri punya anak untuk lebih aware tentang miopia ini. Gitu, Teh Fevi. Oke, ini jawabannya berarti sahabat Zolaris di rumah udah betul ya. Iya. Karena jawabannya tadi banyak yang lebih memilih fakta gitu ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin nih Pak ya, masih berkaitan mengenai mata minus pada anak gitu. Nah, banyak juga nih orang tua yang datang ke optik Zolaris ketika udah periksa mata, udah dipakaikan kacamata, nanya lagi, Teteh AA gitu ya, betul gak sih mengkonsumsi sayur-sayuran itu dapat menyembuhkan ukuran minus pada anak? Gitu. Dan ternyata jawaban terbanyaknya adalah fakta. Waduh. Wih. Gimana nih Pak, betul atau Iya. tidak nih jawabannya? Oke. Ini agak berat sih karena dominan fakta ya. Iya, karena yang paling banyak itu 75% berarti Pak. 75%. Jawabannya adalah fakta. Ya udah, saya ngambil golongan 25% aja deh. Gitu. Berarti jawabannya adalah mitos ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Ya, jadi untuk sayur-sayuran yang bisa menyembuhkan mata minus itu adalah mitos. Tapi kalau misalkan pertanyaan sayuran dapat menutrisi mata untuk kesehatan mata, itu adalah fakta. Gitu. Jadi berbeda ya, Fevi ya. Betul. Sayur-sayuran dibutuhkan untuk menutrisi kesehatan mata secara umum. Gitu, untuk nutrisi ke korneanya lah, lensa, retina dan lain sebagainya. Tapi untuk menyembuhkan mata minus itu adalah mitos. Gitu, karena sudah disinggung tadi ya, mata minus atau miopia itu terjadi karena faktor genetik. Terjadi karena faktor kebiasaan. Yang panjang bola matanya lebih panjang dibanding yang orang normal, yang kecembungan kornea atau lensanya lebih cembung dibanding dengan orang normal gitu. Jadi sampai saat ini tidak ada penelitian sayuran tertentu atau makanan tertentu yang bisa memendekkan bola mata. Belum ada. Atau sayuran tertentu gitu kan ya, atau makanan tertentu yang bisa lebih memipihkan kornea atau lensa kita, itu belum ada juga. Jadi emang sayuran ini fungsinya hanya untuk menutrisi ya Pak ya, bukan kesehatan untuk mata secara umum. Berarti bukan untuk menyembuhkan mata minus ya. Bukan untuk menyembuhkan. Kadang ini si sayuran juga jadiin ini Pak, kena fitnah terus sama orang tuanya. Kamu sih nggak pernah makan sayur gitu. Kalau gadget sih mungkin iya ya Pak ya. Gitu.
Kalau sayur sih itu tadi ya, jadi cuma Iya. untuk menutrisi saja. Menutrisi, tidak untuk menyembuhkan miopianya ya. Oke, nah itu dia untuk hasil polling atau voting mitos atau fakta Iya. dengan sahabat Zolaris di rumah. Dan mungkin tadi udah ada yang betul jawabannya atau mungkin ada yang perlu diluruskan. Dan di sini nih Pak gitu ya, sebelum kita akhiri video pada hari ini gitu, jawabannya ada di sini nih gitu ya. Sebelum ditutup nih Pak segmennya gitu ya, gitu untuk menjadi bahan edukasi untuk sahabat Zolaris di rumah supaya nggak keliru lagi nih tentang mitos atau fakta yang beredar gitu ya Pak ya. Gimana nih Pak cara yang tepat untuk mengatasi mata minus pada anak sendiri gitu. Karena tadi kan nggak bisa pakai obat, ternyata sayur juga mitos ya Pak ya. Nah sekarang ini gimana nih cara ngatasinnya? Iya, untuk anak ya. Ya. Yang pasti berarti jangan menikah sama orang yang miopia. Jangan dong, nanti sahabat Zolaris di rumah kasihan ya. Itu anti mainstream jawabannya. Jadi sebelum menikah tuh ditanya minus nggak matanya? Iya, makanya gitu kan ya. Walaupun cinta berat mungkin. enggak lah. Namanya juga jodoh ya. Nanti Sudah harus ditakdirkan ya. medical check up dulu. Iya. Nah, jadi jawabannya adalah ketika si anak ini sudah terlahir dan dari seorang ibu atau ayah yang terkena miopia ya. Nah, berarti harus menjadi early warning untuk orang tuanya. Oke. Gitu kan ya. Nah, yang pertama bisa dilakukan adalah apa? Biasanya balita dan sampai usia awal SD ya, ukuran matanya itu cenderung plus. Gitu. Ya, nah makanya ketika masuk TK atau SD, cobalah main-main ke optik. Optik mana TVP? Optik Zolaris. Ya. Dan untuk sekedar periksa aja gitu. Kan kita ada namanya alat autorefraktometer ya. Betul. Untuk men-screening secara objektif ukuran si mata si anak tersebut. Ketika hasilnya plus berarti normal. Perkembangannya normal, aman. Betul. Gitu kan. Tetapi ketika usia early SD, maksudnya kelas 1, kelas 2 gitu baru kan ya. masuk sekolah mungkin ya, Nah, sekolah SD. Sudah ada indikasi minus 0,5, minus 0,75, bahkan minus 1. Nah, itu tanda-tanda ketidaknormalan. Oke, jadi harus hati-hati di sini ya. Iya, gitu. Nah, makanya langkah yang pertama harus dilakukan adalah harus aware terhadap isu ini, gitu kan ya, terutama di zaman digitalisasi. Isu apa? Isu miopia progresif terutama pada anak. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memeriksakan mata anak kita ke optik Zolaris. Zolaris gitu. ya. Untuk screening awal. Ya. Nah, yang kedua biasanya kan ketika anak kita sekolah atau baik itu di TK maupun SD kan sudah kenal gadget biasanya ya. Bahkan ada beberapa pembelajaran melalui gadget. Nah, ketika ada pembelajaran melalui gadget atau bermain melalui gadget, mulai untuk dibatasi. Gitu, screen time-nya ya. Karena apa? Kalau anak-anak kan cenderungnya ketika suka terhadap sesuatu dia bisa berjam-jam ya TVP ya. Betul. Sejam 2 jam mungkin adik atau ponakan juga. Saya juga. Seperti itu ya. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai sepupu atau sebagai paman nih atau apapun itu yang punya anak kecil, itu membatasi screen time dari si anak tersebut. Ya. Nah, membatasi screen time dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan rumus 20-20-20. Oke. Gitu, 20 menit screen time atau kita melihat dekat Layar gadget ya. 20 detiknya diistirahatkan gitu. Jadi kalau misalkan di gadget itu kan biasanya ada alarm ya. Atau mungkin di pengaturan itu biasanya ada di yang bagian kids itu ya biasanya kan di Android ada ya. Ya, mode anak biasanya. Betul, mode anak itu kan bisa di set tuh waktunya berapa menit. Ya. Nah, misalkan setiap 20 menit aja set kita 20 menit. Dan ketika 20 menit itu selesai, biasanya kan gadget itu nggak menampilkan baik itu ketika main games atau nonton itu kan selesai ya. Nah, itu waktunya digunakan untuk mengistirahatkan mata si anak tersebut. Gitu. Terus boleh nggak untuk dilanjutkan ya? Boleh, nggak apa-apa gitu.
asalkan memang secara frekuensi tidak terlalu lama dan tidak terlalu sering. Gitu. Nah, terus yang ketiga, selain melakukan pengecekan, membatasi screen time, yang ketiga tentu karena masih dalam masa pertumbuhan, penuhi nutrisinya Teh Fevi. Gitu ya, terutama yang mengandung banyak vitamin A gitu kan ya, yang memang baik untuk kesehatan mata. Gitu. Jadi bukan untuk mencegah, bukan untuk menyembuhkan gitu, tapi memang untuk menutrisi mata aja. Gitu. Dan yang terakhir ya, ketika sudah terdiagnosis miopia nih, ya gunakanlah kacamata, terutama lensa-lensa yang memang khusus untuk myopia manajemen. Ada sekarang berbagai macam merek ya, kalau saya sebutkan dari Hoya ada, dari Zeiss ada, dari Essilor juga ada yang memang khusus untuk myopia manajemen. Gitu. Itu untuk apa? Untuk mencegah dan bahkan untuk minimalisir. Ya, meminimalisir miopia progresif. Gitu. Karena dari desain si myopia manajemen ini, lensa myopia manajemen ini dirancang untuk menahan laju pertumbuhan miopianya. Gitu. Bahkan ada beberapa produsen lensa yang menggaransi kalau misalkan naik ukurannya lebih dari 1, itu bisa beli gratis lagi. Ini dari lensanya nih Pak? Dari lensanya gitu. Nah, mungkin next episode kita bahas lain untuk lensa. Gitu. Jadi memang secara teknologi sudah ada yang mendukung itu, karena memang problem sekarang di zaman digital adalah buat anak ya, itu dari sisi si miopia progresif. Gitu. Jadi tenang buat sobat sore semuanya, buat orang tua dan yang punya ponakan dan lain sebagainya, sudah ada solusinya untuk menahan laju si miopia progresif ini. Berarti desain lensanya juga berbeda dengan lensa kita ya pada umumnya. Desain lensanya beda. Gitu. Nah, itu kalau sahabat Solaris penasaran, nanti kita bisa bahas di next episode ya Pak ya. Gitu, jangan di-spill sekarang dong. Itu baru sedikit-sedikitnya aja gitu ya. Kalau penasaran sekarang langsung datang. Boleh. Nanti sahabat Solaris teman-teman dari Optik Solaris bisa langsung menjelaskan mungkin ya Pak ya. Itu mengenai tadi lensa myopia pada anak gitu. Nah, sahabat Solaris di rumah, itu dia beberapa cara mengatasi mata minus pada anak ya. Tadi salah satunya ya, yang pertama itu harus pengecekan secara dini ya Pak ya, dari usia dini gitu ya. Harus dicek gitu matanya, apabila ada kelainan refraksi itu harus segera ditangani. Dan yang kedua itu sahabat Solaris tadi harus membatasi Bapak ya, membatasi mengenai screen time-nya sendiri. Terus yang ketiga itu jangan lupa makan makanan yang menutrisi mata gitu ya, seperti tadi sayuran yang mengandung vitamin A dan lain sebagainya. Tapi bukan untuk obat nih, tapi untuk menutrisi gitu ya. Dan yang terakhir itu harus segera ditangani mengenai menggunakan lensa myopia management berarti ya Pak ya. Nah, itu dia untuk pembahasan cara mengatasi myopia pada anak. Nah, sahabat Solaris, itu dia ya pembahasan mengenai mitos atau fakta seputar kacamata yang beredar di masyarakat ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini sahabat Solaris di rumah nggak keliru ya tentang mitos atau fakta yang beredar. Nah, Fevi bantu ulas sedikit ya. Jadi bahwasannya myopia sendiri terjadi gitu ya, bukan karena tadi apa ya gitu kurang makan sayur, bukan karena sering lepas pasang kacamata, bukan karena pakai barang yang sama orang yang myopia yang menular gitu ya, bukan karena penggunaan kacamata juga ternyata ya, tapi lebih kepada genetik dan juga kebiasaan. Jadi untuk itu sahabat Solaris di rumah, mungkin ada tetangganya yang belum tahu gitu ya, atau mungkin ada saudara yang belum tahu, bisa langsung disuruh lihat video di sini aja gitu ya. Atau mungkin bisa sahabat Solaris luruskan ya, bahwasannya tadi kalau misalnya mata minus itu tidak bisa disembuhkan menggunakan obat juga ya Pak ya. Gitu. Tapi harus dikoreksi menggunakan kacamata. Oke sahabat Solaris, jangan lupa untuk di-like, di-komen dan di-subscribe videonya, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat Solaris di rumah tahu nih pemberitahuan mengenai video-video terbaru dari kita. Gitu. Saya Fevi undur diri. Saya Farid. Oke, sampai ketemu di acara Ruang RO selanjutnya. Dadah. Oke.